Inilah yang saya katakan Anda bukan pengikut tapi penyembah. Pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo itu berbeda. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, itu dia saudaraku, ini dia buktinya. Sejak kapan Tuhan mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa orang lain? Tak ada itu. Itu ajaran penyembahan kepada dewa Molok. Sekali lagi saya katakan, saudara hanya korban doktrin dogma. Yesus mengajarkan kepada muridnya Bani Israel di dalam Matius 8 nomor 4 untuk memberikan korban hewan seperti Musa memberikan korban hewan. Kristen muncul memberikan korban manusia. Itu ajaran dewa Molok. Dewa Yunani itu. Tapi ketika itu bukannya ujian, Bang. Waktu Abraham mau menyembeli anaknya, tiba-tiba nggak jadinya domba yang disembeli. Nah, itu pintar. Itu saudara saya pintar. Tuhan yang menguji Nabi Abraham, sampai mana keikhlasanmu mengabdi kepadaku, kata Tuhan. Aku uji kau. Kalau kamu betul-betul adalah hamba yang sayang, yang cinta kepadaku, mana buktikan? Mana tahu kau lebih cinta kepada anakmu daripada kepadaku. Coba bunuh anakmu untukku. Abraham ikhlas. Diuji dia, bukan penebusan dosa, diuji. Maka ketika Abraham ingin menggerek anaknya, la khala wala quwata illa billah, seketika anaknya diganti dengan hewan. Kalau kalian berbeda, yang tadinya hewan kalian ganti manusia. Kebalik. Tuhan menyayangi hambanya yang tadinya anak yang mau dikorbankan adalah manusia, karena Tuhan sayang diganti dengan hewan. Tapi kalian yang tadinya hewan diganti dengan manusia. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah mengorbankan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu bukan penebusan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. Coba Anda baca. Tapi ketika pembunuhan ini terjadi, sampai di meja Romawi Yunani, dibalik ceritanya. Pembunuhan itu adalah untuk nebus dosa. Salah. Pembunuhan itu justru melahirkan dosa besar. Mana lagi dalilnya? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Sedangkan di Kristen, bunuhlah orang yang benar. Bunuhlah orang yang tidak berdosa. Supaya Tuhan membenarkan orang-orang yang bersalah. Ini terbalik-balik. Terbalik dia. Yang berdosa orang Kristen, Yesus tidak berdosa. Yang dikorbankan orang yang berdosa, yang tidak berdosa. Sedangkan dalilnya dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Artinya kalaupun harus ada pembunuhan, maka yang harus dibunuh adalah orang yang berdosa, kalian. Bukan Yesus. Yesus orang suci. Keluaran 4 nomor 21 sampai nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Gak boleh dibunuh Yesus itu karena dia orang suci. Haram hukumnya. Seperti itu saudara. Jadi bedakan antara pengikut dan penyembah. Kalian itu korban. Korban dari doktrin dogma barat. Silakan. Oke, baik. Buset, yang nonton udah 3.000, banyak banget. Jadi gini Bang Juma. Siap.
Gini apa namanya ini sebenarnya belajar ya bang ya, bukan masalah ini ya bang Iya, ya. iya, Waktu itu kan waktu ada di ayatnya kan di kayak di Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 seperti iya. itu. Itu penebusan dosa karena memang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa waktu zamannya Adam. Aku bacain ayatnya itu pada di ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang didapat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Dapat, wih, di darat bukan didapat. ah, Di darat bukan didapat. Ada aja. iya di darat tadi. Iya, Ngomongnya kan kok tadi apa? didapat soalnya. Oh didapat ya. Maaf maaf maaf. Di darat yang dijadikan oleh, kok jadi hafalan Pak Sugi ya? Belum ada pendeta yang Dijadikan oleh melebihi Tuhan saya Allah. hafalannya loh. Anda mau ke ini kan Kejadian 3:15 kan? Langsung aja Kejadian 3:15. 3 ayat 1 sampai 3 Pak Sugi. Seperti itu. Ya udah bacalah. Ya aku baca dulu ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus ayat 2-nya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu nanti kamu mati. Itu kan udah ketahuan kan, berarti dia makan buah pengetahuan, tapi malah ada makan ya, berarti kan dia jatuh ke dalam dosa seperti itu. Gitu sih bang. Oke, baik. Nah, sepertinya Anda harus belajar menggunakan logika sehat, saudara ya. Dari Kejadian 3 ini, Tuhan berpesan jangan kamu makan. Iblis datang, makan aja nggak apa-apa. Sama, jangan kau membunuh orang yang suci. Iblis datang, bunuh aja nggak apa-apa. Apa bedanya? Kan dalil demi dalil yang kita jadikan sebagai keunggulan dalam beragama berkeyakinan adalah dalil. Pola takarannya adalah akal. Anda membawa Kejadian 3, maksudnya apa? Untuk membenarkan adanya penebusan. Tunggu dulu. Kalau penebusan itu terjadi antara Adam dan iblis, sebenarnya siapa yang berdosa di situ? Iblis atau Adam? Contoh nih, kita kasih logika nih. Ada orang yang tidak tahu apa-apa, datang Anda mengatakan, makan aja permen ini bung. Permen ini ya tidak masalah, ini permen yang paling bagus. Kalau Anda makan permen ini, Anda akan merasakan utang Anda semuanya lunas. Orang itu tidak tahu apa-apa. Karena dia merasa, ya mungkin benar juga orang ini, kata si korban. Diambillah permen yang ada di tangan saudara, dimakanlah permen itu. Apa yang terjadi? Wah, setelah dia makan permen itu dia ngamuk, dihancurkan rukonya orang, nabrak sana sini dan seterusnya. Yang salah siapa? Orang itu atau Anda? Anda yang salah. Iblis yang salah. Ketika penebusan itu terjadi, maka penebusan bukan untuk Adam, penebusan untuk iblis. Makanya Al-Qur'an siapa yang salah? gimana? Kan dia udah diperingatkan sama Tuhan, jangan kamu makan taman buah Eden itu. Seperti itu. Oke, jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan. Nah sekarang, pada saat itu Adam sudah tahu baik dan buruk tidak? Tidak. Sebelum tidak benar tidak. Tidak. Jadi kalau ada anak bayi yang tidak tahu baik dan buruk, anakku jangan ke pinggir ya, nanti kamu jatuh. Terus anak itu jatuh, siapa yang salah? Bapaknya. Bapaknya. Orang belum tahu baik dan buruk kok dikasih aturan baik dan buruk. Begitu datang kemudian orang itu tidak tahu ini permen baik atau buruk manfaatnya, dimakan. Yang salah ente bung. Ente yang salah. Dari awal kemudian iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan bahwa ya Tuhan, karena engkau sudah mengutuk aku, maka aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Oke, apa yang terjadi kemudian? Anak Adam jatuh ke dalam dosa. Gara-gara siapa? Gara-gara si pendosa ini, si ular ini. Ketika terjadi penebusan kemudian, maka yang ditebus bukan Adam. Kenapa bukan Adam? Karena di dalam Kejadian 5 nomor 3 Tuhan mengatakan Adam, istrinya, keturunannya diberkati. Tak ada dosa bagi Adam lagi, tak ada dosa bagi keturunannya lagi. Kenapa?
Kejadian 5 nomor 3, Tuhan menciptakan laki perempuan dan diberkatilah mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diberkati, bukan malah mewariskan dosa. Justru saudara, you and me, kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apa yang terjadi dengan kita anak cucunya? Bisa kita main HP? Tidak bisa. Kita hidup seperti Pak Bom Bom. Kayak nyemot. Kayak Pak Bom Bom, kita nggak tahu baik dan buruk. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, bayangkan aja. Sebelum Adam makan buah ilmu pengetahuan, Bung, Adam tidak sadar kalau dirinya telanjang. Kalau ada manusia tidak sadar dirinya telanjang, status itu orang itu gila. Dan kalau orang itu gila, apa yang bisa dia lakukan? Kalau keturunannya semuanya tidak sadar dirinya telanjang, manusia ini bisa apa? Di mana-mana manusia telanjang, tak ada yang menjadi profesor, tak ada yang menjadi guru, tak ada yang menjadi penemu, tak ada yang menjadi cendekiawan, tak ada yang menjadi ilmuwan, tak ada. Maka kita akan hidup seperti hewan. Bahkan nanti Bang Juma debat sambil telanjang nanti. Nggak bisa debat lagi, nggak bisa debat. Gimana mau debat? Akal nggak berfungsi. Hidup seperti Pak Bom Bom, ku bilang, tak ada akal. Cuman body aja yang besar, tapi akal nggak ada. Adam diberi kelamin, Hawa diberi kelamin, cuman prot aja kerjanya, beranak cucu, anaknya juga kayak begitu. Ini yang perlu dipahami. Harusnya kita manusia itu bersyukur dan berterima kasih kepada Adam alaihissalam, bukan malah mengutuknya dengan mengatakan dia itu membawa dosa, dengan menjadikan kemudian Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Padahal itu adalah ajaran yang dimurkai oleh Allah. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh. Dan apa yang terjadi kemudian? Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Berarti yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib adalah iblis. Kenapa iblis menyerahkan itu? Ya mungkin karena supaya mereka ditebus. Jadi dosa yang ditebus dosanya iblis, bukan dosanya Adam. Adam tak punya dosa apa-apa karena dia belum tahu baik dan buruk. Orang yang tidak tahu baik dan buruk, apapun yang dilakukan itu tidak ada hukum bagi mereka. Apalagi Tuhan mengatakan, Kejadian 5 nomor 3, dia diberkati dan keturunannya pun diberkati. Yang dikutuk itu bumi dan ular, bukan Adam alaihissalam. Jadi ketika ada penebusan dosa, maka penebusan itu hanya untuk ular yang terkutuk. Silakan. Oke, baik. Coba Bang, dalilnya tunjukin kenapa iblis bisa, kenapa Yesus iblis untuk penebus dosa seperti itu, dalilnya yang mana? Lalu kalau dari saya sendiri pribadi, kalau fakta sejarah ya Bang ya, kita ngomong sejarah, aku kemarin belajar baca buku tentang Flavius Josephus. Nah itu sejarah dari Roma. Dari Roma itu mengatakan bahwa Yesus itu disalib seperti itu, bukan Yudas. Oke. Bukti ya, Kejadian 3 nomor 14. Siapa yang terkutuk di sana, Bang? Silakan Anda baca. Kejadian 3 nomor 14 yang terkutuk di sana siapa? Kejadian 3 nomor 14, sebentar. Cek, kok diam? Silakan. Ya. Ya. Itu binatang sama apa namanya ternaknya tadi tuh. Aku tadi baca. Nah, yang kemudian dikatakan terkutuk di situ adalah ular. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada si ular, si iblis, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau.
Siapa yang terkutuk di sana? Iblis, si ular tua yang terkutuk. Bagaimana dengan Adam alaihissalam? Baca Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Diberkati Adam dan keturunannya. Ini dalilnya. Lalu di mana Kristen mendapatkan konsep dosa waris? Itu tak ada, itu buatan barat. Hanya untuk melegalkan Yesus menjadi Tuhan menggantikan dewa Zeus. Nah, sedangkan yang disalibkan ini berdasarkan data-data yang ada, jelas yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus. Berarti selama 2000 tahun orang-orang Kristen menyembah Yudas, bukan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin dibunuh. Yesus tak mau Yesus itu mati. Tuhan tak mau Yesus mati. Tuhan maunya yang mati itu adalah orang yang terkutuk. Jadi selama ini Anda menyembah Yudas, bukan menyembah Yesus. Dan saya bisa buktikan berdasarkan dalil. Gitu saudara. Gini Bang, itu kan mungkin maaf ya Bang ya, ini mungkin kalau dari kita Al-Quran sendiri. Iya. Kalau dari Al-Quran sendiri emang tertulis mungkin kalau nggak Yudas atau mungkin Simon dari Kinere seperti itu. Kirene. Aku baca di surat Al-Nisa nomor ke 157 Bang. 57. Kemarin. Al-Nisa bunyinya, karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Ya. Seperti itu. Berarti itu kan kalau dari Al-Quran Bang, tapi kalau dari Kristen sendiri ya benar-benar Yesus sih Bang, seperti itu. Oh enggak, justru dari Bible. Saya sih, gitu. Justru dari Bible itu Yesus itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu Yudas, itu dari Bible malah. Kalau di Al-Quran itu jelas Allah mengatakan, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Dan itu diterangkan di dalam Mazmur 91, persis bunyinya dengan Ali Imran ini. Mari kita lihat Mazmur 91. Jadi itu adalah nubuatan menurut Yesus bahwa akulah yang dibuatkan di Mazmur 91 itu. Dikatakan apa? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan dariku. Ini. Maaf Bang Zuma, ayat berapa Mazmurnya? Mazmur ayat berapa? Mazmur 91 kita lihat dari Matius, polanya itu kita ambil di Matius 4 nomor 6. Kita tarik benang merahnya dari situ. Apa kata iblis kepada Yesus? Kata iblis kepada Yesus, wahai Yesus, jika engkau ini adalah anak Tuhan, maksudnya hamba Tuhan, maksudnya Mesias atau utusan, maka jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis, jika engkau benar-benar adalah utusan Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata iblis, ada tertulis tentang engkau wahai Yesus, bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar ada tertulis di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulan tidak akan mendekati kemahmu, sebab tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Nah ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah sekarang kita jujur nih sebagai orang Kristen. Benar tidak Yesus ini anak Tuhan? Kata Kristen, benar. Nah, kalau benar berarti Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang di tangannya agar Yesus tidak kena musibah.
Silakan. Itu Silakan. kan cobaan, Bang. Cobaan Yesus waktu kan dia sedang berpuasa kan 40 hari. Itu kan cobaan iblis. Makanya jika kau anak Allah, kau jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka akan ada malaikat yang akan membantumu. Tapi kan dia kagak mau seperti itu. Itu sih Bang, kalau yang aku tahu dia dicobain sama iblis. Iya. Sama jadi batu jadi roti. Seperti itu. Itu dari ular yang menyobai Yesus, seperti itu, ujian lah ibaratnya, seperti itu sih. Ya, Kalau itu dia. Makanya kalau menurut Yesus nih di dalam Matius 26 nomor 24, dia akan pergi sesuai dengan ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, apa yang tertulis? Mazmur yang tadi. Mazmur yang tadi kan sudah jelas ketika kita melihat apa yang tertulis tentang Yesus. Yesus akan terangkat dia. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa yang fasik ini? Kita lihat di dalam Amsal 17 nomor 23. Ini orang fasik. Siapa yang fasik? Orang fasik adalah yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Antara Yesus dan Yudas. Yudas. Sementara Tuhan mengatakan, engkau hanya melihat, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Yang fasik yang menerima suap. Kalau saudara sudah mengetahui bahwa Yudas ini adalah orang yang fasik disebabkan karena dia menerima suap, maka apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Ini semua yang tertulis tentang Yesus semua nih. Kita nggak bisa mengada-ngada. Terkutuklah orang yang menerima suap. Satu, Tuhan mengatakan engkau hanya menonton orang yang fasik. Dua, orang yang fasik adalah orang yang menerima suap. Tiga, orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Coba Anda baca dengan teliti Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya Yesus mengatakan apa? Anak manusia memang pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi celakalah orang yang karenanya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik sekiranya orang itu tidak usah dilahirkan. Ini kutukan Yesus terhadap siapa? Terhadap Yudas. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi dia pergi terangkat ke langit tanpa ada penyaliban. Yang disalib menggantikan dia adalah orang yang fasik itu tadi. Makanya di dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa dia terkutuk? Karena dia makan suap. Kenapa dia makan suap? Karena ingin menyerahkan orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini dalil. Dalil ini, Bung. Makanya kalau saya bertanya kepada saudara dengan jujur nih, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Apa jawaban saudara? Yudas. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Yudas. Nah, terus kenapa kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus? Dengan sendirinya tadi, Bang. Kenapa? Kalau Yudas, dia memang mati dengan sendirinya. Seperti itu, bukan disalib dia. Oh, mari kita lihat. Ada yang bisa bantu saya buka kamera? Bang Hendi coba. Bang Handi atau Akhi Bang. Sugi? Bisa. Silakan Akhi. Ini guru saya ternyata tawadu juga. Matius 27 nomor 5. Matius 27 nomor 5 ya. Bentar saya bukakan. Yang sabda. Iya. Paralel. Matius. Dilanjut dulu sambil buka. Iya. Nah, sekarang kalau saudara saya mengatakan bahwasanya Yudas yang bunuh diri, ada dua hal yang perlu disikapi dengan logika sehat. Yang pertama adalah terkait dengan kontradiksi yang terjadi. Kontradiksi yang terjadi
antara Yudas dan Yesus. Antara kematian Yudas yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul Lukas dan yang diceritakan oleh Matius. Itu kontradiksi yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan? Karena di situ dikatakan dengan sangat jelas kalau yang disalibkan ini, kalau yang diserahkan oleh, kontradiksinya itu terjadi oleh karena di dalam Matius diceritakan bahwa Yudas ini menerima suap, lalu kemudian bunuh diri, lalu kemudian Yudasnya beli tanah. Sedangkan kalau kita melihat di dalam cerita yang ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 18, jelas sekali di sana diceritakan bahwa imam-imam yang membeli tanah, sedangkan kebalik. Menurut Matius, para rahib, para imam yang membelikan tanah karena uangnya dilemparkan ke bait Allah lalu diberikan. Kisah Para Rasul, tanah. Kisah Para Rasul Yudas sendiri yang beli. Itu dia. Terbalik, kontradiksi dia ceritanya di situ. Silakan Ahi di Matius 27. Ya, di Matius 27, besarkan dong. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, di sini di catatan ini ya, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Nah, ini dia. Itu dia. Jadi gimana? Yudas mati saat itu hanya terjadi dengan cara disalibkan. Makanya tadi itu kontradiksi yang ada. Kontradiksi antara penyaliban Yesus. Gitu, Bung. Nah, ini keterangan dari kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Bahwasanya mati pada saat itu adalah hanya bisa dengan cara mati dengan cara disalib. Gimana tuh? Oke. Tapi kalau kalau tadi yang Kisah Para Rasul tadi seperti itu disalibkan, tapi kalaupun Yudas disalib ya, tapi ada laki-laki itu waktu itu yang ngasih kain lenan seperti itu kayaknya Yesus dah tuh yang ngasih, yang pakai baju putih. Nah, tapi kalau dari Matius 14 ayat 31 sampai 33 nih aku bacain. Segera Yesus mengulurkan tangannya, sebentar. Oh enggak, ini beda lagi nih. Ini waktu di laut. Tapi emang bener-bener dia itu disalib, Bang. Karena kalau dia 33 itu dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, berarti kan emang bener-bener Yesus itu anak Allah, Bang. Berarti emang bener dia salib yang diutus oleh Allah Bapa, seperti itu. Nggak mungkin Yudas sih, Bang. Seperti itu sih. Ya, tadi kita sudah jawab sama-sama kita kan. Siapa yang fasik, siapa yang terkutuk, semuanya mengarah ke Yudas kan. Kenapa harus memaksakan Yesus? Itulah makanya kalau saya ditanya, ini sebenarnya Kristen kenapa pro dengan setan? Kan setan yang mau Yesus itu disalib. Yudas dirasuki oleh setan. Apa bedanya dengan Kristen hari ini yang pingin sekali Yesus itu mati? Padahal tujuan kematian Yesus untuk nebus dosa. Nah, tadi tentang dosa itu ternyata nggak ada. Apa yang mau ditebus? Itu cuma akal-akalan. Sedangkan Yesus tidak terkutuk, Yesus tidak pengkhianat, Yesus tidak makan suap, Yesus tidak fasik. Lalu alasannya disalib apa? Nah, sekarang kita lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam Amsal 11. Diterangkan di Amsal 11 ini, di data nomor 6, orang yang jujur dilepaskan dari kebenarannya oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia.
orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tadi yang fasik siapa, Bang? Yudas. Yudas kan? Orang fasik, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Artinya yang ditangkap tadinya adalah Yesus, tapi yang dieksekusi di atas salib adalah digantikan oleh orang fasik. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat di dalam Amsal 21. Nomor 21, Amsal 21 nomor 18. Apa yang diterangkan di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini dalil nih. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, kita lihat. Lukas 24 nomor 44, apa yang Yesus katakan? Ini Yesus sendiri yang berucap, konon katanya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian dalam kitab-kitab para nabi, kitab-kitab nabi yang tadi ini yang mana? Amsal. Ya kan? Itu kan tulisan Salomo kan? Amsal mengatakan orang fasik menggantikan orang yang benar, pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Lalu kitab Mazmur, ya tadi Mazmur 91. Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada dalam Taurat tentang aku, yang ada dalam kitab nabi-nabi dan yang ada di kitab Mazmur. Semuanya sudah tergenapi. Yesus harus diselamatkan. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa yang benar antara Yesus dan Yudas? Yesus yang benar. Siapa yang fasik? Yudas. Sulitkah bagi Tuhan menggantikan Yesus dengan menggantikannya dengan orang bernama Yudas? Tidak. Nah, mari kita lihat di mana kronologisnya terjadi pergantian antara Yesus dan Yudas. Kita lihat di Markus 14. Kita mendekati TKP Markus 14. Nih, kita lihat di Markus 14 apa yang tertulis di sana di nomor 50. Di nomor 50-nya, lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi semua muridnya Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Yang tinggal di situ cuma satu, yaitu yaitu Yudas. 11 murid sudah lari. Nah, nomor 51-nya dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Yesus ditangkap, kenapa masih harus mengejar orang yang menggunakan kain lenan? Kalau memang yang mereka tangkap ini Yesus, bukankah cuma satu orang yang mau disalib, yaitu Yesus? Mereka sudah menangkapnya kok. Kenapa mesti mengejar lagi orang yang satu? Untuk apa? Memang mau nyalib 2 orang, kan cuma satu. Tapi karena mereka ragu yang mereka tangkap ini adalah Yesus atau bukan, sehingga ketika 11 murid ini sudah lari, masih ada lagi satu orang yang menggunakan kain lenan. Mereka mengejar dan ingin menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Nah, pertanyaannya, siapa yang lari dengan telanjang? Kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 4. Ini teman-teman yang sudah mengikuti berapa pekan pasti hafal ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus Yohanes 13 nomor 4, sejenak sebelum perjamuan kudus terakhir, dia menggunakan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa orang yang lolos melepaskan kain lenan, lolos dari penangkapan? Silakan. Ini kronologis pembebasan Yesus dari penyaliban. Silakan. Yang lolos menggunakan kain lenan. siapa ya waktu itu ya? Aku lupa namanya ya. Tadi yang menggunakan kain lenan siapa? Yesus. Oke.
Jadi kalau ada kemudian polisi menangkap sesuatu kejadian, ya, menganalisa, memeriksa, kira-kira yang menggunakan kain lenan Yesus, maka polisi akan mengeluarkan satu hasil laporan, ya, BAP, bahwa setelah ditemukan seorang menggunakan kain lenan lari dalam keadaan telanjang, kain lenannya ada. Kira-kira kalau polisi mengetahui bahwa malam itu yang menggunakan kain lenan adalah Yesus, kira-kira tuduhan yang lari ini siapa namanya? Yesus. Yesus pintar. Nah, selesai kita. Tapi gini Bang, di Silakan. Yohanes 20 sampai 24 dia mau cerita kepada 12 muridnya. Coba boleh dibuka dong Pak Ustadz Sugi. Dia meletakkan apa namanya paku, tangannya menceritakan tentang paku di Yohanes 20 sampai 24 sampai 29 dah. Iya. Di ayat 15 itu dibaca itu. Kenapa Maria menyangka Yesus penjaga taman? Penjaga taman. Kenapa kalau memang Yesus nggak nyamar kok Maria nggak tahu kalau itu Yesus? Pengalian kali Bang Sugi itu segitu. Untuk apa pengalian? Ya supaya inilah mungkin apa namanya, supaya tidak diketahui gitu. Lanjut, Bang Juma. Iya, justru itulah bukti bahwa yang mereka salibkan itu bukan Yesus, Bung. Loh, kok bisa kayak gitu, Bang Suma? Ribet kali. Tuh Kak, tidak ribet. Mari kita lihat. Kalau saya melihat dari narasi Bible, bisa jadi Yudas yang menjadi pengganti ini itu memang hidup kembali dari pingsan, atau benar-benar bangkit. Bisa jadi. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang-orang datang kepada Yesus bertanya, apa yang kemudian Yesus katakan kepada mereka ketika mereka bertanya, wahai guru, berikanlah kami satu tanda. Lalu Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda satupun selain tanda Yunus. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38, 39, 3 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat, yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, sekarang kalau kita ingin jujur, siapa yang beriman kepada tanda Yunus ini? Kristen atau Islam? Yang Kristen. Sedangkan tanda Yunus ini adalah tanda untuk siapa menurut Yesus? Yang jujur? Orang Farisi. Islam ya. Oh tidak, Bung. Orang Tidak Farisi. akan diberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini selain tanda Yunus. Nah sekarang siapa yang beriman kepada tanda Yunus 3 hari 3 malam? Kristen atau Islam? Kristen. Sedangkan 3 hari 3 malam ini tanda Yunus untuk siapa kata Yesus? Ya untuk Kristen sih. Untuk angkatan jahat. Untuk angkatan jahat. Ada lagi yang kurang dari penjelasan saya? Jadi kalau dikatakan ini paku, ini aku bangkit, akulah ini dan itu memang tanda jahat untuk mereka sebagai tanda. Bisa jadi memang Yudas yang keluar dari kubur itu untuk memberikan tanda Yunus ini bagi mereka. Karena Yesus sudah mengatakan angkatan yang jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Anak manusia ini siapa? Bisa Yudas, bisa Bom-Bom, bisa CP,
bisa kiamat, bisa siapa aja. Di situ tidak mengatakan Yesus, tapi dia mengatakan anak manusia. Yudas juga anak manusia. Angkatan jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Siapa yang beriman kepada tanda Yunus bangkit pada hari ketiga? Kristen. Berarti Kristen menerima tanda jahat, angkatan jahat. Berarti Kristen sama dengan angkatan jahat. Selesai kita sampai di situ. Jadi kalau paku-pakuan, ya silakan. Terkait Yunus kan ya, emang kan Yunus kan emang murka, dia tidak setia kepada Tuhan, seperti itu kalau aku baca ya. Nah terus dia apa namanya murka, jadi Allah tuh murka, jadi dia apa namanya dicobain dengan beberapa ombak, petir seperti itu. Nah akhirnya dia nyebur tuh ke dalam, salah satunya cebur ke laut. Dan dia di perut ikan memang, tapi apa namanya dia di dalam perut ikan itu disertai apa namanya dapat karunia dan dijaga oleh Tuhan seperti itu, Bang. Bertobat dia kan? Iya, bertobat. Diterima doanya kan? Keluar. Iya. Nah, berarti kan gimana? Berarti kan dia apa namanya taat, Bang, seperti itu. Ya, itu bukan poinnya di situ, Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah yang beriman kepada tanda Yunus ini adalah angkatan jahat. Yang menerima 3 hari 3 malam ini itu adalah angkatan jahat. Kan sudah dikatakan tuh sama Yesus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut setan, tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Jadi orang-orang yang mengambil faedah, orang-orang yang mengambil kemudian tanda-tanda Yunus ini sebagai konsep beriman, berarti mereka jatuh kepada orang-orang yang disebut sebagai orang jahat, angkatan jahat. Orang Yahudi ada nggak peduli dengan tanda Yunus? Tak ada, karena mereka bukan angkatan jahat. Tapi orang Kristen menjadikan tanda Yunus ini sebagai lambang keagamaan. Berarti Kristen termasuk angkatan jahat. Tidak diberikan satu tanda kepada angkatan jahat ini, kepada angkatan tidak setia ini, selain tanda Yunus. Anda menerima tanda Yunus itu kan? Bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Berarti Anda adalah angkatan jahat. Coba. Tadi yang lari telanjang siapa? Yesus. Yang menggunakan kenenan Yesus. Sudah ada lebih dulu ditangkap. Tapi kenapa yang menggunakan kain linen masih dikejar? Bukannya sudah ditangkap Yesus? Ngapain dikejar lagi? Kan cuma satu yang mau disalib, bukan 2. Kenapa masih dikejar? Karena tentara Romawi tidak tahu dengan pasti mana Yesus yang sebenarnya ini. Apalagi Yesus bisa merubah rupa. Nah ini dia. Ini masalah besar, saudara. Makanya saya katakan dari proses awal Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Proses berlanjut kemudian Tuhan menggantikan Yesusnya. Proses berlanjut kemudian yang menggantikan adalah orang yang fasik. Makanya Paulus mengatakan terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah sekarang terakhir nih, kenapa Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Apakah karena sesuai dengan konsep orang Kristen, yaitu nebus dosa? Ternyata tidak. Yesus ingin digiring kemudian ke pembantaian di atas tiang salib karena mereka merasa terancam oleh Romawi. Mana dalilnya? Kita lihat. Banyak orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang terjadi yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Yesus ini banyak melakukan mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau ini terjadi, orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu alasannya kenapa Yesus dibunuh. Bukan dosa waris. Kalau Yesus kita biarkan bermujizat, akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan merampas bangsa kita. Inilah tujuannya Yesus dibunuh. Maka dikatakan di data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus.
Jadi pembunuhan yang disepakati terjadi terhadap Yesus karena faktor politik, karena faktor ekonomi, bukan karena faktor dosa waris seperti yang diajarkan oleh Romawi Vatikan sampai ke Indonesia. Demikian Bung, silakan. Oke, baik Bang. Ya udah Bang, hari ini aku tidak ngebantah dah. Mungkin nanti aku akan belajar lagi ntar sama Pak Bom Bom. Silakan. Kalau perlu bawa ke sini Pak Bom Bom. Pak Bom Bom roomnya cuma 200-an, 300-nya Bang, cuma 3,5. Gila. Pernah sampai ke 16.000. Buset, mantap. Ya mungkin nanti aku akan belajar lagi mungkin Bang sama Silakan. sama apa namanya Bom Bom Soneta. Bom Sunit. Bom Sunit. Ajak dia ke sini. Iya, iya saudara. Siap, Ajak siap. beliau. Itu aja sih Bang. Makasih ya Bang. Siap, Mungkin sama-sama. sharingnya. Ini mungkin aku Siap. ada ayat nih buat Bang Zuma nih, mungkin bisa Oke. baca. Ayub Silakan. 11. Apa? Ayub 11 nomor 12. Mama. Aduh, parah ini, parah. Kok bisa sampai ke sana larinya ya? Ya, bongkar-bongkar aja Bang di ayat. Jikalau engkau dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Masya Allah. Ini yang dimaksud keledai liar ini sebenarnya kalau kita melihat dari kejadian 49 itu adalah keturunan Yehuda. Mari kita lihat ya. Jadi kesalahan sebenarnya terhadap Bom karena selalu mengatakan bahwa Nabi Ismail yang kemudian disebut sebagai keledai. Padahal sebenarnya gini. Kejadian 49 nomor 10 kita mulai baca. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ini yang dikatakan keledai liar. Di dalam data 14-nya, Isakar adalah seperti keledai yang tulangnya meniarap di rapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik di negeri Permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ini keturunan daripada Bani Yakub sendiri yang disebutkan dengan keledai, yaitu Isakar, di mana Isakar nanti menjadikan Yehuda sebagai tongkat utama daripada pemerintahan mereka. Makanya kita lihat saudara, fakta yang terjadi sekarang ini, bagaimana? Mohon maaf nih, bukan berbicara mengenai politik. Siapa sebenarnya yang liar? Keturunan Ismail atau keturunan daripada, mohon maaf, siapa yang liar? Yang brutal, yang menyerang di mana-mana, yang melakukan pembantaian di mana-mana, kemudian orang di Gaza hancur dan seterusnya. Siapa dia? Sementara Arab Saudi aman-aman, keturunan Ismail tak ada yang berlaku seperti keledai liar. Mereka lah yang berlaku seperti keledai liar. Jadi kenanya Ayub 11:12 itu kembali kepada Isakar, adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Itulah dia. Sampaikan salamku kepada Pak Bom ya. Siap, Bang Suma suruh belajar bahwa keledai liar itu adalah majikan saudara yang ada di sana. Begitu Bung, silakan. Tapi Pak Bom Bom pengennya, dia maunya di YouTube mulu sama Bang Zuma katanya. Alasan itu karena dia tahu di YouTube aja dibilang gitu. alasan karena dia tahu nggak mungkin, karena kalau saya masuk ke streamnya dari dulu di mute, di kick dan seterusnya, itu pengalaman sebelum ada TikTok itu. Oh Iya. Nah sekarang kalau dia maunya di YouTube, kenapa sekarang dia ada di TikTok? Harusnya dia di YouTube aja dong, harusnya dia di streaming aja dong. Malah dia ke YouTube, malah dia di TikTok ini sekarang, tidak pernah lagi dia ke YouTube. Ya, giliran dengan Bang Suma kembali ke situ. Kan aneh. gini Bang, yang aku takut sih dari Pak Bom Bom, mungkin kalau dia dari TikTok kan pengikut Bang Zuma banyak, mungkin nanti dikiranya pencari koin gitu sih Bang. Maaf, Ya maksudnya elah. mungkin pikirannya. Itu bukan kebenaran, itu tidak boleh diukur dari situ. Dan tujuan kita masuk di sini sebagai orang Muslim, tujuan kita itu untuk mencerahkan. Ud'u ila sabili rabbika. Yang saya sampaikan ke saudara Felix tadi itu menyeru kepada manusia dengan kebenaran. Kalau mengenai koin, saya lebih banyak membuang waktu di mana waktu saya itu justru menghasilkan banyak duit, tapi saya tinggal demi untuk teman-teman. Ini kalau koin kayak gini, misalnya nih 1K ini berapa ini? 20.000.
Itu. Sementara pembayaran wifi aja di rumah saya itu jutaan per bulan. Jadi tidak rasional alasan-alasan kayak gitu. Mungkin bagi mereka yang, maaf nih ya, bukan menghina, bagi mereka yang beli beras aja susah mungkin. Tapi insya Allah kalau bagi Bang Suma dan kawan-kawan bersih dari niatan itu. Saya nih live sendiri, buka kamera, joget-joget, saya bermandikan koin kalau saya mau. Itu aja. Ya, betul sekali. Jadi itu alasan Pak Bomo itu tidak rasional, itu alasan hanya menghindar aja. Itu aja intinya. Oke, siap-siap nanti aku sampaikan ya Bang ya. Siap. Ya, aku izin turun ya buat Siap. Felix, buat Makasih, Felix Bang. lanjutkan seperti itu. Ya, makasih ya Bang Zuma. Makasih. Ya. Bagaimana Bang Felix setelah mendengar perdebatan tadi? Halo Felix. Jauh dari perangkat kayaknya. Ya, kita sapa aja dulu, ini ada Mangitar Siagian. Selamat malam Mangitar, silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya saudara kita itu membawa dalil Ayub 11-12 itu kenanya ke dia. Kalau menurut saya sih sebelum bom-bom diskusi lebih baik dia belajar sikat gigi dulu. Karena kalau penjelasan seperti penjelasan saya Bang Handi tidak dimengerti, berarti orang itu jatuh kepada status apa? Diam. Dungu. Enggak, bukan dungu, dablak. Dablak. Ini dalil Ayub 11 nomor 12. Orang-orang oten yang tidak mengerti penjelasan saya, uraian saya tadi, berarti dia orang dungu. Dungu, ini dalil. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jadi kalau ada yang tidak mengerti penjelasan saya, berarti memang statusnya dungu. Beda dengan saudara Felix. Mereka orang-orang seperti ini orang yang berakal. Tapi kalau ada yang tidak mengerti penjelasan saya, berarti dia dungu. Kalau sampai dia pintar, maka anak keledai pun bisa lahir sebagai manusia. Nah, berarti mustahil semacam Pak Bom-Bom, semacam Victoria, CP, Congorpedia bisa mengerti penjelasan saya. Mustahil. Karena kalau dia mengerti penjelasan saya, berarti anak keledai bisa lahir sebagai manusia. Kalau Anda pelihara keledai ini, teman-teman, kalau Anda pelihara keledai, tiba-tiba melahirkan manusia, itu tandanya satu di antara 3 orang ini sudah cerdas menerima penjelasan Bang Zuma. Kalau Anda pernah, kalau suatu hari nanti Anda mendengarkan kemudian bom-bom jadi mu'alaf, atau CP pedia kemudian Congorpedia mu'alaf, atau Victoria kemudian mu'alaf, itu bertanda di dunia ini akan terjadi seekor keledai melahirkan manusia. Betul. Ya, karena hanya orang dungu yang tidak mengerti penjelasan saya. Nah, kecuali orang yang pura-pura dungu. Gitu ya. Tadi kalau tendangannya kepada Nabi Ismail keledai liar ditangkis sendiri oleh Kejadian 49 nomor 10, nomor 11, 12, di mana ternyata anak Yakub lah yang disebut keledai. Kenapa? Karena mereka membalikkan terjemahan yang harusnya parah, mereka gantikan menjadi peri. Peri menjadi keledai, padahal yang sebenarnya Nabi Ismail itu adalah parah. Kenapa Nabi Ismail disebut parah? Karena Nabi Ismail adalah laki-laki yang subur. Kenapa dia merupakan laki-laki yang subur? Karena dia akan menurunkan keturunan yang sangat banyak, selaksa pasir di pantai, bintang di atas langit. Itu nubuatan Allah kepada Nabi Ismail. Dia akan menempatkan anak keturunan yang sangat banyak. Itu yang terjadi. Bangsa Arab sangat banyak sehingga bapaknya harus parah, harus laki-laki subur. Bukan pere, keledai liar. Mereka plesetkan dalilnya sendiri, kitabnya sendiri, lalu mengatakan, oh memang Islam itu keturunan keledai. Masya Allah, Islam tidak pernah merampas tempat orang. Islam tidak pernah kehilangan arah. Islam tidak pernah kemudian menjadi penumpang di tempatnya orang. Islam tidak pernah mengusir kemudian untuk merampas tempatnya orang dengan cara liar. Islam perang dengan cara-cara etika dan moral yang baik.
Itu yang perlu dipahami. Tidak ada umat Islam itu bersifat keledai. Justru yang bersifat keledai yang selalu datang mengganggu perekonomian, yang selalu datang mengganggu politik, yang selalu datang menjajah bangsa orang lain. Itulah keledai liar. Jadi tuduhan keledai liar itu diketampol sendiri ya di dalam Kejadian 49 nomor 14. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya dan meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ini berbeda. Semua anak-anak Yakub dinubuatkan kemudian oleh Yakub di dalam Kejadian 49, termasuk Benyamin. Benyamin adalah serigala, Isakar adalah keledai. Semua ada nubuatannya. Jadi kalau Benyamin keturunannya seperti serigala. Filipi 3, aku adalah dari Bani Israel keturunan Benyamin. Berarti aku adalah serigala. Gitu ya teman-teman. Silakan. Tapi kan memang dia diperkuat dengan 1 Korintus 4:10 gitu loh. Iya, benar bang. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4:10. Oh, koloknya, maka masih. Tapi itu belum seberapa bang Handi. Kejadian apa yang diurai di 1 Korintus 4:10 itu memang karena akal dimatikan. Akal mereka matikan memang. Di dalam 2 Korintus, di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. 1 Korintus 1:19 dikatakan begini. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Itu terjemahan yang asli. Dalam bahasa Yunaninya, apollomi, sophia sophos, kai sunises senesus ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Begitu Bang Handi. Itu surah Paulus tuh. Tapi kalau ini loh bom soal makanan itu ya. Kalau di atas meja itu Manjuma di mangkok yang satu ada tai sapi. Mangkok yang satu ada sate sapi. Tapi pinter dia milih sate sapi. Kenapa nggak milih tai sapi? Berarti akalnya masih ada dong kalau soal makanan. Itu adalah kodratnya dia. Kodratnya dia itu bang. Yang mengangkat kemudian keinginannya untuk makan sate karena lambung ususnya itu tidak cocok dengan tai sapi. Tapi giliran cocok untuk jadikan masker. Tapi giliran untuk membedakan antara halik dan malu kok jadi akalnya nggak jalan. Itu dia Bang Handi, kan sudah dibilang. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Makanya 1 Korintus 4 yang tadi 10 ya menjadi dungu itu karena memang ini kan dalil nih Bang Handi. 1 Korintus 1:19 kan memang dalil tuh kan. Di situ dikatakan bahwa aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sehingga tentang konsep bertuhan yang diajarkan oleh Paulus itu tidak pakai akal lagi. Seperti itu. Tapi soal duit, uang 100.000, 50.000, dia paham. Iyalah kalau nggak paham berarti dia gila permanen. Kan belum gila-gila amat. Masih ada gila-gilanya sedikit memang. Tapi Pelik ngerti lah. Bisa membedakan yang mana tai sapi, yang mana sate sapi. Bisa dibedain ya Bang Pelik ya. Bang Pelik. Iya ya, Bang Pelik. Jadi kita itu kan diberi akal. Mudah kok itu basicnya. Mana yang Tuhan, yang mana utusan Tuhan. Mana tai sapi, mana sate sapi. Mudah itu sebenarnya. Tapi giliran donasi, mereka pada cerdas, mikir-mikir, ngitung-ngitung duit.
Bertengkar ya Bang Andi ya? Bertengkar malah. Tapi giliran untuk masalah konsep ketuhanan kok pada cakar-cakaran di antara mereka. Bom-bom Mongol Herdi datang ribut. Woi, apa kau? Oh, Wanes. Apa kau terhitung? Nah, ini kok semakin kayak gini gitu loh. Datang lagi Unitarian. Apa kau? Penyesat. Datang lagi Saksi Yehova. Apa kau? Apa namanya? Tidak menuangkan Yesus. Ya itulah basic-basicnya saja. Mereka ini ribut. Gitu Bang Andi ya. Kenapa ya kira-kira ya? Padahal barang gampang membedakan antara utusan dan pengutus. Dari mana ya? Dari kecil di doktrin apa gimana sih ini? Ini orang-orang kayak gini. Masa nggak bisa bedain yang mana manusia, yang mana yang menciptakan manusia? Masa manusia diciptakan, terus dimasukkan unsur Tuhan pencipta dalam dirinya. Kemudian disamakan dan itu adalah setara dengan Tuhan. Kepada aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Nah, bukti dia Tuhan kan, diberi kuasa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan yang benar. Dia adalah Tuhan kan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Membuktikan dia Tuhan. Giliran dia makan dan tidur, dia tidak direken. Kan gitu ya. Hilang akalnya. Hilang akalnya, seketika hilang akal. Bener juga Bang Andi. Kadang ada benar-benarnya Bang Andi. Ya sederhana-sederhana saja sih kayak gitu orang-orang. Siapa yang mau naik? Anak Batak. Mana dia? Tunggu, saya naikin. Mana? Mana? Gak ada kok. Yang mana yang mau naik nih? Enden Merdeka siapa? Coba. Muslim ya? Bang Pelik kok diam aja Bang Pelik? Iya, saya dari tadi saya menyimak terus karena saya juga ngantuk. Telepon dulu nih kalau sampai dia ngomong kecil suaranya. Ya, saya ini sudah mengantuk tadi. Saya cuma menyimak saja. Tapi Bang Pelik mudah kan membedakan yang mana pencipta, yang mana yang diciptakan ya? Mudah ya membedakan itu ya? Iya ya, saya sudah tahu itu. Terima kasih. Kalau sudah tahu itu, artinya kamu akalnya berfungsi. Sudah bisa membedakan duit 100.000 sama 50.000 ya? Iya. Sudah bisa membedakan yang mana gabah, yang mana nasi. Betul. Sudah bisa membedakan Yesus dan yang mengutus Yesus. Bisa dibedain nggak tuh? Bisa. Bisa. Nah sekarang keputusannya yang mana yang dituhankan? Maksudnya gimana? Yang mana yang Tuhan? Yang mengutuskah atau yang diutuskah? Udah jelas yang mengutus. Yang mengutus. Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan dia ya? Jelas, dia utusan. Oke, tepuk tangan untuk Felix. Udah jalan akalnya. Selamat tinggal Bom-Bom. Ya, selamat tinggal. Saya izin pamit dulu ya. Saya mau tidur. Terima kasih sebelumnya dari awal tadi sampai akhir. Iya, sama-sama Saudara Felix. Sehat terus ya. Amin. Yang terus belajar ya bro. Iya, tadi saya ada chat di WA tuh. WA mana? Ada ya yang ujungnya 8855. WA kemana sih? Ke aku apa kemana? Yang mana ya? Dia WA kemana nih anak? Tidak tahu Bang Andi. Ke Satpi kali ya? Host Satpi mungkin kan? ya? Tidak ada juga. Pokoknya Felix tiap malam kita di sini ada sesuatu silakan naik untuk bertanya. Betul. Itu aja sih. Kita siap bantu. Nonton live ini gitu, saya juga nunjukkan ke dia tadi. Dia juga nyimak gitu.
Siapa? Siapa? Ui. Ada saya berdua nih sama kawan, tapi dia udah barusan juga turun dia. Saya kan ke lantai 2 nih. Oh, siap. Tadi dia juga nyimak. Kristen juga dia. Iya, Nah, gimana komentar kawanmu itu tadi? komentarnya saya tunjukin lah, itu sahabat Bang Zuma. Nggak ada anak Batak. Kan. Ya, semoga kawanmu ikut sadar ya, bro ya. Nanti syahadat bareng ya. Iya, ya. Nanti kalau udah saya kirimkan nanti videonya. Tapi kalau si Felix ini udah syahadat Yohanes 17:3 dia. Udah ngaku Yohanes 17:3, dia udah bisa syahadat di situ dulu. Selamat malam. 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 Izin bentar ya, ini yang komen anak Batak nggak ada request minta permintaan mau naik. Dari tadi aku standby, nggak ada. Udah cuekin aja lah. Nggak tidur. Ya, biarin aja lah. Silakan Pak Sik. Tidur. Ya, zigzag. Ini gini abang-abang ya. Saya ini masih dalam persimpangan abang-abang. Sebetulnya saya sudah lama mengikuti apologet ini. Bentar. Anda Islam Kristen? Saya dalam persimpangan. Enggak bisa. Statusnya awalnya apa? Islam apa Kristen gitu? Saya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Terusin Bang. Sebenarnya saya sudah lama mengikuti apologet ini antara debat lintas agama Islam dan Kristen. Terus saya mau bertanya ini sama Bang Juma ya. Kalau konsep ketuhanan di agamanya Bang Juma Islam itu yang sebenarnya itu bagaimana sih? Saya ingin tahu aja. Soalnya saya sudah lama mengikuti, kayaknya penjelasannya itu ya terkadang masuk akal, terkadang enggak gitu. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Konsep Ya, izin, yang mau saya tahu yang masuk akalnya yang mana, terus yang nggak masuk akalnya yang mana? Contohnya. Iya, contohnya begini. Tuhan di Islam itu tidak terlihat, tidak didengar oleh telinga, tidak sama dengan makhluk. Lah terus sama dengan apa? Atau tidak bisa dibayangkan gitu? Maksudnya itu bagaimana itu? Oke, saya jawab ya. Di mute dulu Bang, biar enggak berisik Bang. Iya ya. Konsep Tuhan kan di dalam Islam. Iya, Ki. Iya. Jadi kalau konsep Tuhan dalam Islam itu jelas. Yang pertama ahad. Tuhan itu ahad. Mesti mutlak, hanya satu. Tidak bersekutu, tidak apapun. Hanya satu. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan itu dalam Islam adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Sandaran semua makhluk hanya kepada dirinya, bukan kepada yang lain. Lalu yang ketiga, Tuhan di dalam Islam itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan yang terakhir, tidak ada satupun yang setara dengan dia. Menjadi kembar setara aja kagak, apalagi kembar, apalagi menjadi dua, apalagi menjadi tiga. Itu konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Gimana Bang? Oke Bang, karena katanya Abang Juma tidak bersilsilah. Yes. Terus
keberadaan Tuhan itu kalau nggak bersilsilah, Bang. Kalau nggak ada, kita nggak ada yang tahu. Lah terus tahunya dari mana? Kan gitu, Ya Bang. dari diri kita sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang berakal akan sampai kepada ketuhanan. Itu akan sampai kepada ketuhanan. Kenapa